Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama menyaksikan live ini, bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kita sampai sekarang ini. Bahkan di kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan, bahkan kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur semuanya ini, kesempatan ini, itu karena Tuhan masih memberikannya bagi kita. Karena itu saja kita semua untuk mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih untuk semuanya ini. Berterima kasih untuk orang-orang yang masih kita miliki sampai sekarang ini. Untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk sahabat, bahkan orang-orang yang terdekat, keluarga yang jauh, dan masih kita miliki sampai sekarang ini. Itu semua karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita juga boleh bersyukur pada malam hari ini bahwa di tengah wabah virus COVID-19, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mencari Tuhan dan datang kepada Tuhan. Dan kita boleh bersyukur untuk semuanya itu, sehingga kita boleh mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Karena itu saya ajak kita semua untuk mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan, dan kita angkat satu pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang berdoa kepada-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa kami mau berdoa untuk negara kami, bahkan kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk keluarga kami dan situasi dan kondisi sekarang ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Berkati kami yang mengikuti persekutuan ini dengan urapan Roh Kudus Engkau berikan kepada kami, sehingga kami di rumah masing-masing Tuhan bisa mengerti dan datang berdoa kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita harus menyadari bahwa siapa kita yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa dan sebenarnya tidak layak untuk datang pada Tuhan. Karena itu sebelum kita jauh masuk lewat persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita datang pada Tuhan, memohon ampun pada Tuhan, sehingga kita boleh dilayakkan dan kita boleh bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang pengasih dan Bapa yang penyayang, dan Tuhan, kami datang padamu pada malam hari ini. Kami mengaku dosa di hadapan-Mu, bahwa sebenarnya kami tidak layak untuk datang kepadamu karena kami penuh dengan dosa. Tetapi pada malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih, Allah yang pengampun. Engkau adalah setia dan adil. Dan hanya Engkau-lah ya Tuhan yang dapat menghapuskan segala pelanggaran kami dan dosa kami. Karena itu Tuhan, hanya padamu-lah kami datang, mengaku dosa kami, dan kiranya Tuhan mengampuni kami, melayakkan kami, menyucikan kami, sehingga kami benar-benar boleh layak bersekutu di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya. Tuhan berkati juga kami semua yang akan mendengarkannya, sehingga benar-benar lewat firman-Mu kami boleh memahami siapa diri-Mu yang sesungguhnya. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan pada malam hari ini oleh Kurniawati Pakinde. Karena itu saya ajak kita semua untuk
benar-benar sungguh-sungguh mau menyerahkan hati kita dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudari kami, Kurniawati Pakinde. Karena itu, saya persilakan. Shalom, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya ajak teman-teman sekalian yang berada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita buka kitab Yosua. Mari kita buka kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita buka Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Teman-teman di rumah boleh mengikuti. Dengan judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membagikan sedikit renungan bagi kita sekalian di dalam persekutuan kita yang sedang berlangsung saat ini. Saya mengambil satu nats di dalam Yosua 1 ayat 1 hingga 18. Saya ambil pada ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pada saat ini saya mengambil satu tema, yaitu orang muda siap berproses. Saya ulangi lagi, tema kita pada persekutuan saat ini adalah orang muda siap berproses. Sahabat muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Perubahan dan keberhasilan pun membutuhkan proses. Tidak ada hasil yang baik yang diperoleh dengan mudah, meskipun dunia sekarang ini lebih suka dengan hal-hal yang serba instan atau cepat. Ya, itu anak muda sekali ya. Dimana kita itu maunya ya serba instan, serba cepat, hasilnya harus cepat, tanpa mau kita menunggu proses yang ada. Ada sebuah kata seperti ini, lebih cepat lebih baik.
Tapi ini tidak selalu tepat dan tidak bisa diterapkan untuk segala hal sebab segala sesuatu mempunyai prosesnya sendiri. Karena itu yang penting di sini adalah menjalani proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Di sini kita bisa belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Di situ menunjukkan bahwa menjalani proses merupakan bagian dari kehendak Tuhan itu sendiri. Kita bisa belajar dari bagian ini. Jelas dikatakan bahwa menjalani proses itu merupakan bagian dari kehendak Tuhan itu sendiri. Dikatakan lagi bahwa tidak semua orang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Tidak semua orang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, teman-teman. Bahkan Musa pun tidak bisa masuk. Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam Kanaan. Ingat, Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Supaya perjalanan mereka berhasil, Tuhan juga mengingatkan mereka supaya berpegang pada Taurat dan firman Tuhan. Di sini Tuhan tidak hanya sekedar membiarkan mereka masuk, tetapi Tuhan mengingatkan supaya mereka itu juga berpegang kepada Taurat dan firman Tuhan. Mereka harus merenungkan Taurat dan firman-Nya itu supaya mereka dapat bertindak dengan hati-hati. Ya, jadi Tuhan di sini mengingatkan bahwa mereka itu harus merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan mereka harus berpegang pada itu agar mereka itu bisa bertindak dengan hati-hati. Mereka tidak salah ambil keputusan, tetapi mereka punya dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Bukan ambisi dan hasrat pribadi yang harus diikuti, melainkan kehendak Tuhan. Melalui Taurat Tuhan memimpin mereka untuk mewujudkan harapan memasuki negeri perjanjian tersebut. Dalam kesetiaan dan ketaatan merenungkan serta melakukan Taurat Tuhan, maka janji Tuhan tergenapi. Sahabat muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu sangat kita perlukan dalam hidup kita untuk membimbing setiap menjalani proses dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sebagai sesuatu hal yang rutin, tetapi ini menjadi sebuah keharusan untuk kita agar firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi hidup kita yang membimbing setiap proses yang kita jalani dalam hidup ini. Setiap orang itu pasti memiliki panggilan dan harapan. Bahkan keberhasilan dan menunaikan panggilan dan mewujudkan harapan ditentukan oleh kesabaran dan kesetiaan kita dalam menjalani proses itu. Jadi di sini Tuhan mau kita itu setia dalam menjalani sebuah proses. Tuhan itu mau kita sabar menjalani sebuah proses yang ada. Karena kita tahu bersama kadang proses itu tidak ada yang gampang. Karena kita tahu bersama kadang proses itu sesuatu hal yang sulit untuk kita jalani. Saya hanya mau memberitahukan kepada kita semua, termasuk saya sendiri, jangan takut untuk berproses. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh takut untuk berproses? Saya mau bilang karena firman Tuhan selalu membimbing kita dalam setiap proses yang kita jalani. Seberat apapun itu. Seberapa besar rintangan yang kita hadapi dalam menjalani sebuah proses, firman Tuhan itu selalu ada buat kita. Bagi kita yang mau setia, yang mau sabar dengan semua itu. Oleh karena itu, marilah teman-teman semua, mari kita sama-sama belajar. Marilah kita sama-sama mengerti dengan kemauan Tuhan dalam hidup kita. Jangan selalu kita mau mengandalkan hebat kuat kita, pengertian kita sebagai manusia, tetapi di sini kita coba memahami situasi apa yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami,
Mari kita selami itu dengan pemikiran Tuhan. Tuhan berbuat demikian, itu pasti yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita bisa mengerti itu terbaik untuk kita atau tidak? Coba kita jalani prosesnya. Kita lewati prosesnya, proses yang Tuhan kasih. Karena proses itu, iman kita itu diperkuat. Karena proses itu, dasar kita lebih kuat. Tuhan mau membentuk kita, sekalipun kita harus dilipat-lipat, sekalipun kita harus sakit, sekalipun kita harus jatuh. Itulah proses yang Tuhan mau. Itulah sebuah pembentukan iman kita ya. Pembentukan iman yang Tuhan mau untuk kita. Mari teman-teman pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari setia, mari sabar dengan proses yang Tuhan berikan. Jangan cepat menyerah, jangan yang mau instan-instan saja, jangan mau yang cepat-cepat saja. Karena saya yakin dan percaya ketika kita mau bersabar dalam proses, ketika kita mau setia dalam proses Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga ini bisa menjadi kekuatan hidup percaya kita kepada Tuhan, menjadi pemuda-pemudi yang setia, yang sabar dalam hidup ini. God bless you. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang dibawakan oleh saudari kami Kurniawati Pakinde dengan tema Orang Muda Siap Berproses. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan mempelajarinya. Dan lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya boleh mengambil 3 poin penting yang dapat saya petik. Yang pertama adalah Tuhan tidak mau segala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu instan. Tapi Tuhan mau kita untuk berproses supaya kita siap dipakai untuk rencana Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan adalah alat untuk kita berproses di dalam Tuhan. Dan kalau kita mau berproses dalam Tuhan, renungkanlah firman itu. Yang ketiga, yang namanya berproses itu tidaklah gampang, dibutuhkan perjuangan dan juga kesetiaan. Karena itu, belajar untuk berpegang pada firman Tuhan adalah satu kunci untuk kita boleh setia dan berjuang dalam berproses. Terpujilah firman Tuhan sekali lagi. Amin. Dan pada malam hari ini, saya ajak kita semua untuk masuk di dalam persekutuan doa kita. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan saya sampaikan nanti. Dan mekanismenya adalah saya akan berdoa untuk beberapa pokok doa, dan teman-teman semua yang ada di rumah boleh mengikutinya dan juga berdoa dalam hati teman-teman sendiri atau mungkin berdoa secara pribadi. Saya akan berdoa untuk beberapa pokok bagian ini. Dan karena itu, sebelum kita masuk dalam persekutuan doa, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan sekali lagi. Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama berdoa dengan beberapa pokok doa yang sudah tersedia. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa sama Tuhan. Karena itu, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Selamat malam Bapa di sorga, selamat malam Allah yang pengasih. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami sudah berada dalam satu persekutuan yang begitu indah Bapa. Di dalamnya kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapa dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami, dapat kami jadikan sebagai suluh bagi langkah kaki kami ke depan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami yang berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami ingin berdoa dengan beberapa pokok doa yang sudah ada ini Bapa. Kiranya Tuhan mendengarkan kami, kiranya Tuhan mendengar seruan kami pada malam hari ini, sehingga kami bersyukur Bapa, kami boleh bermegah karena Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, dengarlah doa kami ini. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa yang pertama untuk solidaritas pemuda dari kelompok 1 sampai kelompok 18. Tuhan Yesus, kami pemuda GKST Immanuel terdiri dari 18 kelompok dan kami terbagi-bagi Tuhan. Tetapi di dalamnya kami adalah satu. Kami percaya yang menyatukan kami itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kelompok-kelompok ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua, berikan kami solidaritas yang kuat Tuhan, sehingga kami semua dapat tetap satu visi untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, selanjutnya kami mau berdoa bagi kepengurusan persekutuan pemuda, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat kelompok. Tuhan, kami terdiri dari berbagai macam kepala yang berbeda dan kami memiliki pikiran dan pemahaman yang berbeda. Karena itu Tuhan, berkati mulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara di tingkat jemaat dan beberapa seksi-seksi yang sudah dibentuk. Kiranya kami dapat menjalankan apa yang menjadi tugas kami. Hanya Tuhan yang memberkati kami. Begitu juga dengan pemuda-pemuda yang ada di kelompok masing-masing dengan kepengurusan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalankan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Kami rindu Tuhan, kami bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami mau berdoa Bapa untuk kepanitiaan Paskah yang sudah terbentuk, dan kami rindu Tuhan, kami akan menjalankan beberapa program di sisa kepengurusan kepanitiaan Paskah Pemuda Jemaat ini. Biarlah apa yang direncanakan Tuhan dapat diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh koordinator tiap-tiap seksi, bahkan sampai anggotanya, dengan hikmat Tuhan. Biarlah kami dapat merencanakan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kepanitiaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami mau berdoa bagi panitia kenaikan Yesus Kristus ke sorga yang pada tahun ini dipercayakan kepada pemuda. Bapa di sorga, berkati kepanitiaan ini yang sudah terbentuk ini untuk sisa-sisa waktu ke depan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang menjadi rencana kami, apa yang menjadi rencana kepanitiaan ini. Ketua, sekretaris, bendahara, Engkau topang mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka, dan seluruh koordinator tiap seksi bahkan anggota. Tuhan memberkati mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan, acara boleh dilaksanakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari berdoa juga untuk pemerintah, negara, dan bangsa saat ini yang sementara menghadapi dan menangani virus corona. Dengan pemerintah Tuhan, Engkau berdiri dan bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka dengan hikmat yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengeluarkan kebijakan yang dapat
membuat kami masyarakat boleh bersama-sama keluar dari situasi yang seperti saat ini. Mereka boleh dengan hikmat Tuhan membuat masyarakat menjadi aman dan tentram, sehingga kami boleh bersyukur dan berada di dalam negara dengan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Berikutnya kami mau berdoa untuk tenaga medis yang sudah berjuang sampai sekarang ini. Tuhan, mereka berada dalam garda terdepan. Kami mau topang mereka lewat doa yang kami bawakan ke dalam tangan-Mu saat ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, kesehatan, kekuatan menjadi bagian bagi kehidupan perawat-perawat, bahkan dokter-dokter dan tenaga medis lainnya yang berjuang untuk menangani virus corona ini. Dan berikutnya Bapak, kami mau berdoa untuk dampak yang terjadi akibat virus corona ini, baik itu dampak ekonomi, spiritual maupun mental. Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang terjadi. Tuhan, kiranya tutup bungkus kami dan jaga kami semua ketika dampak ini terjadi. Biarlah kami tetap bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah semua situasi yang terjadi tidak berlarut-larut, tapi kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus, dan lindungilah kami semua. Bapa, kami mau berdoa juga untuk peran serta masyarakat yang dalam hal ini, peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah memutus rantai virus corona. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berikan kami hikmat untuk menaati para pemimpin kami, menaati setiap kebijakan yang sudah dibuat. Kiranya dengan hikmat kami boleh diberikan pengertian yang seperti itu. Dan terakhir Bapa, kami yang berada di rumah-Mu bersatu hati untuk situasi dan kondisi sekarang ini. Memang secara manusia kami tidak mengerti dan susah untuk mengerti apa yang terjadi. Tetapi bagi Tuhan, semuanya ini ada rencana yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk rencana-rencana ini, untuk kesempatan ini, untuk waktu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk situasi ini. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan di tengah situasi yang seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang sudah kami buat selama ini. Biarlah hanya di dalam nama-Mu kami bawa doa ini. Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Haleluya, amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita tutup lewat doa. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan memberikan persekutuan yang indah. Kami yang sudah hadir dalam persekutuan ini bahkan berdoa dalammu kepadamu, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Kami yang sudah mengucapkan doa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan mendengar seruan kami, doa kami, dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan menjawab, Tuhan yang mengabulkan semuanya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang mengikuti persekutuan ini. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti persekutuan ini dari awal sampai habis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan buat kalian semua, jangan lupa subscribe YouTube channel Youth Immanuel. Biarlah channel ini dapat terus memberkati kita semua. Dan sampai ketemu dalam persekutuan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.